Iya. Kami bawa kepala. Nggak, kalau dia ada mana ini nama? Iya, macam kamar. Tapi guys, saya suruh hadir pulang kan? Pak. Mama. Mama sama tangan. Pak. Pak. Cuma nggak mau pulang. Pasti PT nyamper sekalian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Utama 2, yang kami hormati Bapak Ketua K3S, juga kepada Dewan Guru SDN Utama 2 yang saya sayangi dan saya banggakan. Baiklah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan materi diseminasi Agnisata modul 1.4 oleh Bapak Asep Sapei selaku CGP angkatan berapa Pak Asep? Angkatan ke-10. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan akhirnya kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita buka acara ini dengan bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Kota Mekar 2 kepada Bapak Aceh SPD SD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua K3S yang saya hormati, serta Bapak-bapak dan Ibu SDN Utama 2 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan nikmatnya. Kita pada hari ini bisa berkumpul dalam rangka pemaparan modul 4 CGP Pasir ya. Salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tapi dan kepada kita sekalian selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam acara ini ya, mudah-mudahan dalam acara pemaparan materi modul 1.4 oleh CGP ini ya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun ya. Saya atas nama Kepala Sekolah sangat mendukung dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Pak Asep dalam kegiatan ini diberikan kesehatan,
kelancaran sampai puncaknya, sampai panen istilahnya ya. Entah bulan apa nanti panennya ya. Sekarang baru bulan ketiga saja, bulan ketiga, menginjak ke bulan ketiga, tinggal beberapa bulan lagi ya. Mudah-mudahan sukses ya. Dan mohon maaf kepada guru-guru yang mengganggu kepada guru kegiatan dan minta dukungannya ke teman-teman ke K3S dalam kegiatan ini, mudah-mudahan bisa diberi kelancaran ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Marilah kita lanjutkan kembali ke acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi arti nyata modul 1.4 yang akan dibawakan oleh Bapak Asep Sapai SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Utama Mekar 2, yang saya hormati Pak Ketua K3S. Alhamdulillah pada kesempatan pemaparan materi ini bisa hadir. Tadinya mau kemarin hari Sabtu, ternyata ada lomba karya. Hari Jumat ada kegiatan yang lain. Hari Kamis ada agenda lain. Dan ternyata Allah mentakdirkan bahwasanya saya harus pemaparan materi itu di hari Senin, yang ternyata bisa dihadiri oleh Pak K3S. Selamat datang Pak, semoga Ketua K3S selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di Kecamatan Sobang. Tak lupa yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN Utama Mekar 2 yang selalu mensupport saya dari kegiatan PPG, sampai hari ini tidak lelah mensupport saya, memberikan inspirasi-inspirasi, memberikan wejangan-wejangan untuk kelancaran kegiatan PPG dan juga nyambung ke guru penggerak. Sudah berapa bulan ya, kurang lebih saya berjalan di bulan Oktober 2023 sampai hari ini nyambung ke kegiatan CGP. Bu Leni, tapi di CGP saya cuma sendiri. Tadinya berdelapan, angkatan 6 itu Pak Ketua K3S, Pak Kepala. Saya 8 orang, saya kelola sendiri. Daftar dari awal sampai dengan pengisian esai sampai akhir saya upload, tapi Tuhan belum mentakdirkan kita di SDN Utama Mekar 2 itu untuk pendidikan guru penggerak bareng. Tadinya harapannya saya bareng 8 orang itu untuk lolos semua, tetapi Tuhan belum memberikan rezeki mungkin. Nah, di angkatan 6, angkatan 7 saya daftar, angkatan 8, angkatan 9 saya daftar, angkatan 10 daftar. Alhamdulillah di angkatan 10 baru lulus. Mudah-mudahan rekan-rekan Pak Kepala dan Pak Ketua K3S, durasi untuk membuat pemaparan ini adalah 1 jam 60 menit ya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran sampai akhir. Dalam modul aksi nyata modul 1.4 itu yaitu
penyebaran atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif Asep Sapei, saya sendiri ya, calon guru penggerak angkatan 10. Di angkatan 10 itu dari Sobang itu ada beberapa orang ya. Dari SMP 2 orang, Pak Rumli sama Pak Damuri. Kemudian dari SMK itu ada 2 orang, Pak Ade Rapiudin dengan Pak apa namanya lupa saya. Nggak sekelas ya. Jadi di SD cuma saya sendiri. Di SD hanya 1 orang ya, 1 kecamatan. Definisi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Jadi sebelumnya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Ketua K3S dan Pak Kepala dan rekan-rekan guru. Di sini saya bukan memberikan bukan mengajarkan, tapi lebih ke berbagi, dan saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu lebih paham mengenai ini karena lebih senior dan juga lebih matang dalam pengalaman. Tetapi ini adalah suatu kewajiban yang saya harus laksanakan untuk menempuh pendidikan dan bukti bahwa saya itu sudah melaksanakan kewajiban saya. Kembali lagi, definisi budaya positif di sekolah, yaitu budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada murid. Pada kurikulum Merdeka pada sekarang ini yang diterapkan oleh pemerintah dari sebelumnya kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka, penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, mudah-mudahan dengan kurikulum yang baru siswa itu lebih merdeka belajar, siswa lebih kreatif, lebih mandiri, dan juga belajar dengan penuh keyakinan dan penuh semangat. Nah, dalam mewujudkan budaya positif, tentunya guru itu adalah peran yang sangat sentral, peran yang dominan. Bagaimana supaya murid-murid kita selalu belajarnya itu selalu positif, selalu belajarnya itu selalu semangat, menciptakan keadaan kelas ya, lingkungan yang positif, lingkungan yang menyenangkan, yang pada akhirnya memberikan output yang lebih baik untuk siswa-siswi kita ke depan. Nah, pada konsep utama budaya positif itu ada beberapa konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas bersama-sama pada konsep utama budaya positif ini, apa saja sih tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah menjalankan semua tahapan-tahapan ini. Akan tetapi namanya saja atau sebutannya saja yang mungkin masih baru ya. Padahal kita setiap hari kita laksanakan kegiatan-kegiatan ini, kita laksanakan, kita terapkan di sekolah. Kemudian
siswa juga sudah melaksanakan, akan tetapi mungkin hanya istilahnya saja yang baru. Padahal di kurikulum sebelumnya tentunya tentang disiplin positif, anak-anak sudah disiplinkan. Disiplin positif, kemudian keyakinan kelas. Kita tentunya sebagai guru ketika mengajar di kelas itu selalu menanyakan ke siswa itu, ya, menanyakan ke siswa tentang pembelajaran, kemudian apa yang perlu disepakati antara kita sebagai pendidik, kita sebagai guru dengan siswa. Tentunya harus adanya kesepakatan, harus balance, harus ada kesepakatan yang akan kita lalui dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu ada hasilnya. Bukan hanya pembelajaran ketika di kelas, pembelajaran itu sampai selesai pembelajaran siswa tidak memahami. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin alhamdulillah dari SDN Kota Mekar 2 ternyata ada yang mewakili untuk acara apa Bu Neni? Workshop, ya, workshop GTK, dan masuk nominasi. Nanti hari Rabu dilanjutkan presentasi dan wawancara. Pas sekali dengan materinya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang lagi dibahas, ya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa, pembelajaran yang arahnya kemana. Nah, kebetulan Bu Neni sudah mendahului bahwa di tingkat kecamatan sudah melakukan seleksi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu lebih hafal dari saya apa sih profil pelajar Pancasila yang sekarang selalu diulang diingatkan oleh pemerintah, ya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia dijabarkan ke dalam 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Saya yakin, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham mengenai profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar bukan hanya dituntut belajar mengenai materi, tetapi juga harus berakhlak mulia. Setiap hari Jumat, Pak Heli pagi-pagi mengadakan pengajian dari jam 7 kurang 10 sampai dengan waktu setengah 8 sampai jam 8. Setiap hari Jumat diajarkan bagaimana mengaji yang benar, bagaimana akhlaknya supaya lebih baik lagi. Jangan sampai seperti kita dengar di luar itu bahwa anak-anak zaman sekarang itu akhlaknya turun. Anak-anak zaman sekarang itu jangankan kepada orang lain, kepada orang tua pun kadang kurang menghormati. Nah, tentunya kita sebagai pendidik itu adalah tantangan bagi kita bagaimana mencetak generasi-generasi
yang berakhlak mulia, yang beriman dan bertakwa. Bukan hanya pintar tetapi juga akhlaknya bagus. Bukan hanya pintar berhitung, pandai membaca, pandai menulis, tapi akhlaknya tidak ada. Adabnya kurang. Adab dan ilmu harus dimiliki oleh generasi-generasi penerus bangsa ke depan. Nah, itu tentunya tantangan bagi kita semua, bagaimana mencetak anak-anak yang berakhlak mulia, pintar dalam ilmu pengetahuan, dan juga agamanya bagus. Yang selanjutnya mandiri. Mandiri bukan menjadi anak yang manja, yang harus segala sesuatu itu harus diberikan oleh guru, harus diberikan oleh orang tua. Tetapi bagaimana caranya supaya anak itu mandiri, ya? Mandiri dalam segala hal, tidak bergantung kepada orang tua, tidak bergantung kepada keluarga, tetapi mandiri. Bagaimana cara mandirinya itu supaya positif, mandirinya itu terarahkan. Ini tentunya tantangan bagi kita semua sebagai pendidik, bagaimana mencetak generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya generasi Z itu sekarang segala sesuatu itu manja, selalu mengeluh dan mengeluh. Dikasih pekerjaan, mengeluh bahwa pekerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi generasi Z, bagaimana kita mengubah generasi Z itu supaya generasi menjadi generasi yang mandiri. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong tentunya kita bisa menerapkan gotong royong berawal dari lingkungan kelas, kemudian lingkungan secara luasnya lingkungan sekolah, dan juga lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Nilai-nilai gotong royong sekarang memang diperhatikan itu agak menurun, ya. Cenderung menurun, bukannya naik tetapi cenderung menurun, sehingga kebersamaan gotong royong itu dinilai sudah semakin lama semakin menghilang. Nah, tentunya ini pemerintah dalam pembelajaran kita terapkan profil belajar Pancasila supaya apa? Bergotong royong lebih baik lagi. Kemudian kebinekaan global. Kita paham di Pancasila juga ada kebinekaan. Di pembelajaran Pancasila ada kebinekaan. Nah, selalu dibahas. Tujuannya adalah apa? Tujuannya menciptakan generasi yang maju, yang mencintai negaranya, mencintai bangsanya, mencintai produk-produk bangsanya, menghargai bangsanya sendiri. Bukan ikut dengan budaya lain, tetapi kita mengembangkan budaya kita sendiri, kemudian mencintai budaya kita. Yang selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis tentunya ini baik untuk anak-anak, baik untuk siswa. Apa yang tidak dipahami, apa yang tidak mengerti, kita didik anak kita supaya berani untuk bernalar kritis, berani untuk, bukan berarti mengkritik itu tidak boleh, ya, berani untuk menanyakan ke gurunya, ke orang lain, ke orang tuanya, supaya apa yang tidak dipahami itu menjadi dimengerti. Bagaimana menciptakan itu? Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah diterapkan di dalam kelas setiap hari, ya, setiap pagi sampai menjelang siang, bahkan di tugas-tugas online, ya, bahkan di tugas-tugas online juga selalu diingatkan. Dan alhamdulillah di SD kita itu grup-grup WhatsApp-nya berjalan. Saya lihat waktu dari mulai zaman COVID, ya, dari mulai zaman COVID, grup
kita bagaimana di sekolah, bagaimana ada PR atau tidak, ada yang bolos tidak, itu selalu ditanyakan. Kemudian kreatif, nah ini kreatif ya. Kita sebagai pendidik harapannya itu siswa kita kreatif, siswa kita pandai, ya, punya punya skill tersendiri, punya skill. Karena kalau tidak dibarengi dengan skill, kalau tidak dibarengi dengan kreatif, tentunya walaupun pintar, tapi kalau tidak kreatif, ya kurang bagus. Jadi bagaimana siswa-siswi kita supaya lebih kreatif, kreatif dalam hal apapun, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang ilmu pengetahuan, di masyarakat, di keluarga, dan juga di sekolah. Oke. Yang selanjutnya, nah ini disiplin positif. Disiplin positif pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang itu sifat manjanya sangat melekat. Sedikit-sedikit laporan kepada guru, sedikit-sedikit Pak, Bu, ya merengek untuk untuk minta diperhatikan. Nah di sini ada penerapan disiplin positif di sekolah. Tadi sudah disebutkan memberikan hukuman dan hadiah, tanpa hukuman dan hadiah. Jadi bagaimana caranya menerapkan disiplin yang positif tanpa adanya hukuman, tanpa adanya hadiah? Guru zaman sekarang kalau menghukum siswa pasti sudah viral di YouTube, di TikTok, ataupun di media-media sosial yang lain. Nah, disiplin positif adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Nah, tentunya dalam penerapan disiplin itu ada tipsnya, ada cara-caranya. Yang pertama, ada beberapa tips yang saya rangkum, yaitu satu, mengalihkan perhatian, kemudian melempar pujian, kemudian memberikan hukuman, terus menghindari atau mengarahkan anak tentang satu hal. Yang selanjutnya teknik pengabaian selektif. Nah, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu dalam penerapan disiplin positif memiliki cara-cara tersendiri bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara menerapkan kepada anak tentang disiplin positif. Tujuannya adalah supaya hal-hal yang ringan, hal-hal yang mudah, hal-hal yang bahkan dianggap biasa, ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian hadir tepat waktu, ya, kemudian membersihkan kelas, merapikan meja. Ya, kadang-kadang dalam hal berpakaian pun anak-anak harus kita ingatkan. Itu disiplin positif, kita harus terus menerapkannya supaya anak-anak mampu dan terbiasa untuk berdisiplin, mampu dan terbiasa dalam melakukan hal-hal yang positif. Nah, contoh-contoh yang sudah saya tuliskan, yaitu tadi sudah saya sebutkan. Datang ke sekolah tepat waktu, tentunya ini
kitanya pun harus mencontohkan bahwa waktu itu lebih berharga, waktu itu sangat berharga, ya. Karena waktu itu tidak bisa diulang. Waktu itu berjalan terus, tidak akan menunggu kita, tapi kita yang harus mengikuti waktu. Waktu tidak akan menunggu kita, berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalkan jam 7.15 hari Senin, anak-anak mengikuti upacara. Kemudian anak-anaknya belum datang, apakah jamnya bisa diputar? Tentunya tidak. Yang selanjutnya mengenakan seragam sesuai dengan aturan. Kita sebagai guru harusnya ya, memang pemerintah sekarang rada bingung. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang seragam guru, aturan tentang seragam untuk siswa. Yang terbaru sudah rilis dari peraturan menteri, ya, bahwa seragam yang harus dikenakan oleh guru-guru ASN itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis itu berbeda. Anak-anak pun sama, siswa-siswa pun sama. Siswa hari Senin memakai putih merah, kemudian hari Selasa memakai seragam olahraga, dan itu tentunya yang harus dipatuhi oleh siswa, yang harus dilaksanakan oleh siswa. Mau tidak mau, siswa juga harus memakai seragam yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan itu tentunya harus diikuti. Kemudian mengikuti upacara, ya. Semuanya siswa diharapkan mengikuti upacara. Siswa harus datang lebih awal mengikuti upacara yang dilakukan setiap hari Senin. Yang selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagaimana cara menerapkan, bagaimana cara mendidik supaya siswa itu mau mengerjakan tugas, mau mengisi PR, kemudian paginya itu diserahkan kepada gurunya. Bukan hanya di situ, bukan hanya nilai yang diperoleh, nilai yang harus didapat oleh siswa, tetapi di situ juga ada nilai-nilai positif, yaitu nilai disiplin positif, ya, yang dibiasakan kepada siswa. Yang selanjutnya tata tertib dalam mengikuti pelajaran. Dan di sini biasanya ada keyakinan kelas yang harus disusun, harus disepakati bersama antara siswa dan guru. Bagaimana mengumpulkan tugas itu harus kapan, kemudian tata tertib dalam mengikuti pelajaran itu harus seperti apa. Nah, di sini kita sebagai guru harus disepakati bersama antara siswa dengan gurunya. Kemudian mengantre di lingkungan sekolah. Ya, budayakan untuk selalu antri. Walaupun kadang-kadang kita sering membaca bahwa menunggu itu hal yang membosankan, tetapi itu adalah hal yang harus kita lakukan bersama supaya tertib, supaya sesuai dengan aturan. Mengantri di lingkungan sekolah seperti apa ya? Yang biasanya, kalau misalkan setiap hari Senin, Bu EM nggak bosan-bosan selalu memeriksa kuku, ya, memeriksa kuku. Nah, itu sudah bagian dari penerapan disiplin positif, memeriksa kuku. Jadi sebelum memeriksa siswa, ibu gurunya pun langsung menyodorkan tangannya bersih tidak. Ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 satu-satu diperiksa oleh Bu EM, nggak bosan-bosannya setiap hari Senin selalu diperiksa. Tujuannya supaya disiplin. Tangannya diperiksa sebelum masuk kelas bersih atau tidak, dan itu juga bagian dari menjaga kebersihan. Yang selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini saya selalu datang lebih belakang
sudah ada Pak Heli yang mengarahkan anak-anak itu untuk membuang sampah, mengumpulkan sampah, ya, memilah sampahnya, ini masuk ke tong yang mana, ini masuk ke karung yang mana, supaya kelasnya bersih, lingkungan sekolahnya bersih, ya, indah dipandang. Setiap pagi gak bosan-bosan, Pak Heli selalu jam, kemarin saya waktu mau berangkat lokakarya di SMK 3, saya kesini jam 6:30, ternyata Pak Heli sudah ada membukakan pintu, ya. Setiap hari saya datang ke sekolah, oh ini udah dibukakan pintunya. Saya nggak mau kunci, untungnya udah ada kuncinya di sini. Saya masuk mengambil berkas yang sudah disiapkan pada hari Jumat. Pas pulang sekolah nggak ke bawah, ternyata di sini sudah disiapkan oleh Pak Heli, dan kelasnya, kantornya sudah disapu sama Pak Heli. Kita tidak punya penjaga, tetapi ada yang rela merangkap penjaga. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, melaksanakan piket sesuai jadwal. Tak bosan-bosan, sebagai guru kita selalu mengingatkan kepada siswa. Dan itu adalah bagian dari disiplin positif, bagian dari cara mendisiplinkan siswa supaya terbiasa bebersih sesuai dengan jadwalnya, bebersih sesuai dengan jadwal piket yang sudah kita tuliskan. Hari Senin bagiannya siapa, hari Selasa bagiannya siapa, hari Rabu bagiannya siapa. Nah, tentunya itu sudah menjadi kewajiban bersama. 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah, makanan, kebutuhan biologis, sebagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan. Untuk tetap bertahan hidup, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain. Yang selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, membayangkan hidup bahagia tanpa ada beban, tanpa ada rasa beban. Betapa kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Dan yang selanjutnya yaitu posisi kontrol, ya, posisi kontrol. Kita sebagai guru berada di posisi sentral,
dalam mengurusi siswa. Bukan hanya tentang pembelajarannya saja, tapi kita harus serba bisa. Kita dituntut serba bisa. Bisa dalam hal administrasi, dituntut bisa dalam hal mendidik dan memberikan ilmu, mentransfer ilmu apa yang sudah kita dapatkan, ditransfer ke siswa. Kemudian kita juga harus bisa mengasuhnya, sekaligus mengasuh, menjadi guru, menjadi pengasuh, menjadi penjaga, dan menjadi Orang tua. pokoknya guru itu harus serba bisa, dituntut serba bisa. Sebagai orang tua, sebagai pengajar, sebagai teman, sebagai pelatih. Makanya kita berada di posisi yang sentral, yaitu posisi kontrol. Ada 5, ya. Ada 5 dalam posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Mau nggak mau di posisi kontrol itu ada posisi penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga sudah saya sebutkan tadi sebagai teman. Ya, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai pengasuh, dan juga sebagai pemantau. Baru di tahun ini guru kelas 6 yang meriksa, yang menilai, yang memantau, kemudian sebagai apa lagi? Diborong oleh guru kelas 6. Nah, di sini mau nggak mau kita harus terima. Ya. Di kurikulum yang baru itu mau tidak mau kita harus menerima posisi ini. Dan juga sebagai manajer. Kalau di perusahaan-perusahaan swasta, posisi manajer itu adalah posisi yang paling tinggi. Di bawahnya direktur. Kalau nggak salah, sepengetahuan saya, manajer itu adalah posisi yang ketiga di perusahaan. Pertama komisaris, kemudian direktur, dan manajer. Tetapi manajer di sini di guru itu bukan posisi yang enak, bukan berarti harus nyantai-nyantai, tinggal meriksa bawahannya. Tetapi di sini komplek. Posisi manajer itu sebagai mengawasi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi, kemudian sebagai pengasuh juga, sebagai manajer, ya, yang kalau ada apa-apa itu adalah tanggung jawab semuanya. Kelima-limanya kita harus bertanggung jawab. Kelima-limanya harus kita sebagai penanggung jawab. Sebagai penghukum, ya, bukan berarti penghukum itu mengadili, tetapi tadi sudah disebutkan bagaimana memberikan penghukum yang positif, ya, bukan menghukum, menggebuk siswa, menjewer, apalagi menendang murid kita, ya, itu langsung saja viral kalau guru zaman sekarang, ya. Beda dengan guru-guru zaman dulu. Kita di posisi penghukum bukan berarti kita mengadili siswa ketika siswa itu melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, bagaimana cara meluruskan, bagaimana cara memberikan didikan kepada siswa ketika siswa itu bersalah, tidak mengulangi lagi, tidak diulang lagi dan diulangi lagi. Tetapi bukan berarti diberikan hukuman dengan hukuman apalagi hukuman secara fisik, ya, itu sudah tidak diperbolehkan. Dan kemudian pembuat rasa bersalah, bagaimana siswa itu ketika melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahannya, tidak diulangi, dan berani untuk meminta maaf. Ketika melakukan kesalahan, siswa itu mau meminta maaf kepada guru, kepada kepala sekolah, dan juga kepada teman yang disakiti, ya. Misalkan
yang berantem. Kita sebagai guru, kita tanya, apa permasalahannya? Apa yang bisa mencetuskan siswa itu berantem dengan temannya? Apakah rebutan pulpen, rebutan makanan, atau rebutan apa? Kita harus tanya dulu. Kemudian sebagai teman, apalagi guru-guru siswa kelas 6 ya, siswa kelas 1 pun sekarang dengan guru itu kayak harus lebih dekat ya. Harus ditanya ketika tidak sekolah, kenapa tidak sekolah? Tentunya ini guru kelas 6 udah lebih pandai, apalagi Bu EM sudah berapa puluh tahun di posisi kelas 6 ya, belum tergantikan. Jadi belum ada yang menggantikan. Seingat saya dari pertama saya di SD Kota Mekar ini, posisi guru kelas 6 belum berubah. Yang selalu berubah itu 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 sekaligus merangkap bendahara bos ya, rada lumayan. Jadi harus serba bisa. Itulah guru harus serba bisa. Jangankan di sekolah, di luar sekolah pun ketika kita sudah pulang, ada saja yang menanyakan ini, menanyakan itu ya. Pak, bagaimana kalau anak saya mau bekerja di Jakarta? Pak, bagaimana misalkan ada anaknya yang ada masalah, sampai pernikahan, sampai ada acara-acara apapun, kadang guru selalu ditanya, guru selalu diajak ngobrol, guru selalu dilibatkan. Anggapannya itu adalah orang yang super, orang yang selalu bisa ya. Serba bisa. Guru itu memang harus dituntut serba bisa. Nah, yang selanjutnya nilai kebajikan dan kesepakatan kelas ya. Tadi sudah disinggung di awal tentang kesepakatan kelas. Nah, dilanjut mengenai tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak supaya siswa itu mudah mengingatnya, siswa mudah diterapkannya. Nah, apa bedanya sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Sekarang kita bahas. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa adanya persetujuan, tanpa adanya kesepakatan antara si pembuat aturan dan yang dibuatkan aturannya. Jadi peraturan kelas itu terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Kalau keyakinan kelas ada persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid ya. Jadi antara guru dengan murid itu sama-sama membuat persetujuan, sama-sama membuat kesepakatan. Selanjutnya untuk ditaati bersama, ditaati baik oleh siswa, oleh murid ataupun oleh gurunya. Jadi kedua belah pihak harus taat dengan keyakinan kelas, harus sepakat. Selanjutnya akan ditaati bersama dan kemudian dilaksanakan bersama-sama.
proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya yang positif. Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas itu, yang pertama tanyakan pendapat murid tentang masalah harapan ke depan. Kemudian eksplorasi ide dari siswa untuk mencapai kelas impian. Terus ambil kesimpulan, ya. Ambil kesimpulan dalam keyakinan kelas itu. Yang selanjutnya mengubah ide menjadi keyakinan kelas. Ide dari siswa ataupun guru pada saat menyusun keyakinan kelas itu kita tuangkan. Kemudian menyepakati keyakinan kelas itu untuk bersama dilaksanakan, bersama-sama bertanggung jawab. Nah, saya sudah menuliskan ada beberapa contoh dalam keyakinan kelas yang dapat diterapkan di kelas. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati antara teman, saling menghargai antara teman dan juga kepada gurunya, kepada guru, semua guru dari kepala sekolah dan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya bersikap jujur dan bertanggung jawab. Ini ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani bersikap jujur. Kalau misalkan membuat kesalahan, jujur mengakui, ya, siswa mau jujur mengakui bahwa itu adalah kesalahan yang harus yang harus bertanggung jawab untuk diselesaikan. Yang selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Di sini kebersihan kelas tentunya menjadi tanggung jawab bersama-sama warga kelas. Yaitu kelas 6, kelas 5 ataupun kelas 4 ya. Itu menjadi tanggung jawabnya yang ada di kelas. Tanggung jawab baik guru ataupun siswanya. Bersama-sama membersihkan kelas. Setiap pagi, kemudian menjelang pulang bersama-sama dibersihkan kelasnya. Yang selanjutnya yaitu menjaga ketertiban kelas, tidak membuat gaduh, tidak membuat onar di kelas, kemudian tidak mengganggu teman-temannya dan tidak mengganggu pembelajaran. Yang selanjutnya membantu teman yang membutuhkan. Biasanya ada saja ya yang hilang pulpen, yang hilang pensil, kemudian buku yang habis, apalagi pensil warna. Setiap hari kadang-kadang ada saja siswa yang hilang pulpennya. Kemudian ada yang menemukan uang biasanya. Nah, itu tentunya poin-poin yang tadi sudah disebutkan itu menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan. Berkomunikasi dengan baik. Bagaimana cara berkomunikasi dengan teman, bagaimana cara berkomunikasi dengan gurunya supaya berjalan baik. Selanjutnya mendengarkan dengan penuh perhatian, menyimak. Ketika guru lagi menerangkan, siswa dengan baik menyimak supaya siswa mampu memahami, mampu melaksanakan, mampu dalam memahami materinya. Yang selanjutnya mendengarkan dengan penuh perhatian, menerima pendapat orang lain. Kita diajarkan biasanya berdiskusi ya, diajarkan berdiskusi, duduk berkelompok. Ketika dalam berkelompok itu ada perbedaan pendapat, maka siswa harus menghargai pendapatnya itu yang berbeda, baik pendapat temannya ataupun orang lain. Kemudian berani mengemukakan pendapat. Tadi di awal di profil pelajar Pancasila itu sudah disinggung ya, mandiri, kreatif, kemudian bernalar kritis,
Nah, di sini berani mengemukakan pendapat. Ketika berpendapat, ada pendapat yang harus disampaikan, maka berani mengungkapkan. Berani untuk mengungkapkan, tidak malu-malu. Nah, di sini peran kita bagaimana cara membuat siswa itu mau untuk berpendapat. Kemudian menyelesaikan masalah secara damai. Di sekolah tentunya kita terbiasa dengan siswa-siswi yang berselisih pendapat, siswa-siswi yang beda pendapat, ataupun memperebutkan apa yang kadang-kadang hal-hal yang sepele. Nah, ketika dibuat keyakinan kelas, diterapkan di kelas, maka harapannya bisa kita selesaikan, bisa diajak damai. Jangan sampai ketika sudah pulang sekolah kita mendengar ada siswa yang masih bermasalah, ada siswa yang dendam. Kamu lewat mana? Nanti dihadang. Kamu lewat sini nanti ya dicegat. Itu jangan sampai terjadi. Yang selanjutnya, segitiga restitusi. Mungkin kita sudah sering mendengar ataupun melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Cuman kita kadang-kadang kita sudah melaksanakan tapi namanya yang tidak tahu. Kita sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi istilahnya saja yang tidak kita mengerti. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat, lebih kompak ya dalam kelompoknya. Kemudian restitusi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi di sini dalam segitiga restitusi diajarkan bagaimana siswa itu untuk berkarakter, bagaimana siswa itu untuk disiplin positif, mengakui kesalahan-kesalahan yang tujuannya itu untuk lebih baik lagi. Ketika ada hal yang siswa yang bermasalah, maka siswa itu mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya, ya, Nah, karakter-karakter ini yang kita harapkan tertanam sejak dini terhadap siswa-siswa kita, terbiasa dengan sikap-sikap yang lebih positif, terbiasa dengan sejak dini dengan karakter yang lebih bagus, supaya nanti ketika lulus SDN Kuta Mekar 2 itu siswanya, oh iya, ini siswa-siswi dari SDN Kuta Mekar 2 dalam hal organisasinya bagus, bernalar kritis, mandiri, tidak manja terhadap guru-gurunya, tidak manja kepada orang tuanya. Jangan karena baru berjalan sedikit aja sudah mengeluh capek, baru sekolah sampai sore hari kegiatannya mengeluh capek, besoknya tidak berangkat sekolah. Nah, ada beberapa langkah yang sudah saya tuliskan dalam segitiga restitusi, bagaimana cara penerapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah awal pada segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi. Ketika ada anak yang berbuat salah, kita lakukan validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini ditulis bahasa Inggris, saya enggak pelafalan bahasa Inggrisnya kurang menguasai, jadi dibaca baik sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Menstabilkan identitas. Langkah pertama adalah memahami bahwa ketika anak berbuat salah, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini bertujuan untuk
merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Ketika ada anak yang berbuat salah, tentunya ada sesuatu, ya, ada hal yang mereka tidak kurang terpenuhi. Nah, bagaimana supaya kita sebagai pendidik itu, supaya si anak itu bisa memenuhi kebutuhan itu. Kemudian tadi validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah mengakui bahwa kesalahan telah terjadi, mengakui bahwa perbuatan mereka itu salah, mengakui bahwa kesalahan itu ada dalam dirinya. Bukan berarti kalau misalkan salah ya salah, tetapi berani mengakuinya. Nah, ini membantu murid merasa didengar dan dihargai. Ketika ada kesalahan, ketika ada hal yang kurang baik, kita dengarkan ceritanya, kita bercerita, kita tanyakan. Ketika anak itu sudah bercerita, kita dengarkan sebagai teman, sebagai guru, supaya si anak itu merasa lebih dihargai. Oh iya, saya itu keberadaannya memang diakui. Oh iya, keberadaannya itu memang ada gitu. Jadi tidak merasa bahwa siswa itu tidak kurang dihargai. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Guru atau orang tua bertanya kepada murid tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita sebagai guru dan sekaligus orang tua di sekolah bertanya kepada murid kita tentang apa yang mereka lakukan, bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, bisa mereka laksanakan untuk memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan, yang ternyata mereka lakukan itu adalah salah atau kurang tepat. Ya. Tadi segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi, yaitu tadi sudah dijelaskan bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi itu supaya lebih lebih positif, ya, hasilnya lebih baik, hasilnya lebih positif. Nah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Kepala dan Pak K3S, alhamdulillah materi aksi nyata modul 1.4 sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya untuk kita laksanakan di sekolah kita. Yang tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan, untuk siswa-siswi kita lebih baik, lebih bagus ke depannya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, mohon maaf apabila penyampaiannya dalam pemaparannya yang saya yakin banyak sekali kekurangan, tetapi kita semua dalam masih tahapan sama-sama memahami, sama-sama untuk mempelajari, supaya pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu lebih baik lagi. Dan sekali lagi sebelum ditutup, saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sudah meluangkan waktunya mengikuti presentasi modul 1.4, aksi nyata modul 1.4. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi pemaparan
materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang sangat luar biasa telah Pak Asep sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Asep sampaikan dapat bermanfaat bagi kita, khususnya demi kemajuan Sekolah SDN Kota Mekar 2. Karena tadi saya menyimak dalam yang dimaparkan oleh Pak Asep mengenai budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, guru itu memegang peranan sentral. Artinya tadi bahwa tanggung jawab kita sebagai guru itu sangat banyak sekali ya, sangat kompleks. Tadi selain jadi guru, kita juga jadi orang tua, pengasuh, sahabat dan sebagainya. Mungkin selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan dalam melaksanakan pelatihan ya, bimbingan CGP angkatan ke-10 Pak Asep berjalan lancar dan lulus sesuai harapan dan nantinya pun bisa mengaplikasikan ilmunya di sekolah kita. Kota Mekar 2 maju ya, bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.